Bye friend. Hai friend, tentangmu senyum ini pernah terisi dengan tingkah laku manjamu. Hari-hariku pernah meniadakan arti sulitnya untuk bisa kulalui. Bahkan luka tak pernah aku pikirkan bila titit 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 hambeku berbunyi jemput aku di halte 88 agar teman-temanku tak cemburu melihat kita berdua. Tante Red, maaf ceritaku terputus ini karena HP-ku berbunyi teman-teman. Langsung tancap gas, pasti ku jemput friend di halte 88. Gak perlu kita di bawah pohon termbesi di tepi danau 83. Ngeng. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topik kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Pagi ini Mbak Giso akan membahas saham Friend episode kedua. Jika kita cermati susunan pemegang saham Friend adalah PT Global Nusa Data 36,6%, PT Wahana Inti Nusantara 22,3%, PT Bali Media Telekomunikasi itu 14,8%, dan sisanya adalah punya masyarakat sebesar 26,3%. Yang menarik Mbah dan masih dalam ingatan ini, dulu PT Wahana Inti Nusantara itu pernah kasih saham kepada Bagri Telkom sebesar 1 miliar saham untuk ganti BTS atau jaringan yang dipakai oleh Friend. Namun akhirnya Friend pun juga menerbitkan saham baru untuk mengganti sahamnya PT Wahana Inti Nusantara. Yang membuat Mbah bertanya-tanya atau dalam kutip ini bisa dikatakan cerdas atau tidak dengan mengangkatnya Pak Darmin Nasution sebagai presiden komisaris dan digandengkan dengan presiden direkturnya Mirza Khasis dan dibantu oleh dua direktur lainnya. Ini termasuk langkah yang sangat berani dalam top manajemen Friend. Singkat ceritanya begini, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa resmi menyetujui agenda konversi obligasi wajib konversi atau OWK untuk ditukar menjadi saham seri C. Obligasi konversi yang dimaksud adalah obligasi wajib konversi tahun 2014 atau OWK 2 dikonversi menjadi saham baru seri C perseroan, dan obligasi wajib konversi tahun 2017 atau OWK 3 perseroan menjadi saham baru seri C perseroan. Karena RUBSLB setuju, maka Bang Mirza selaku presiden tinggal ketok palu, tok tok, setuju, dan harga sahamnya langsung longsor. Gerutuk. Nah, tapi dalam hal ini Bang Mirza masih ada harapan dengan bergabungnya Pak Darwin selaku mantan perekonomian dulu akan memperkuat kinerja dan pengembangan bisnis Smart Friend. Nah, sebelumnya itu sudah dijelaskan dalam episode Mbah Giso tentang Friend yang episode pertama. Harga Friend ketika dikerek ke atas itu akan menyesuaikan harganya transaksi di pasar nego tahun 2019 kemarin
yaitu di 130 sampai 137-an. Bagi sahabat trik cuan yang sudah memiliki sahamnya, maka tes sell 1 ada di 118, tes sell 2 ada di 122, tes sell ketiga ada di 132. Lalu bagi yang ingin trading santai, maka sell santai 1 ada di 152 dan sell santai 2 ada di 162 dan sell santai 3 ada di 182. Lalu kalau saya ingin swing trade bagaimana, Mbah? Silakan antri sell target swing trade pertama ada di 212, target swing trade kedua ada di 369. Lalu bagaimana kalau teman-teman belum memiliki barang? Silakan spekulasi B1 ada di 100.05. Apabila tidak dapat, silakan HK. Dan bila ingin aman, silakan antri pula di 99 dengan lot lebih banyak. Dan kemudian spekulasi B ketiganya ada di 88. Dan kalau ingin trading santai, silakan open buy di 84. Dan trend ini memiliki support kuat atau bahkan mungkin akan menjadi sweet spot atau spot yang tidak pernah disentuh-sentuh ada di 50. Nah, kita akan cermati bagaimana transaksinya hari ini. Nah, ini terlihat memang ada beberapa retail yang besar yang sudah banyak yang cut loss, misalkan CC, kemudian PD, KK, dan DR ini memang masih sedikit mendorong-dorong meskipun volumenya tidak terlalu besar. DR, kemudian TP, EP, dan DX, dan masih lalu siapa yang membeli adalah yang terbanyak adalah YB, kemudian YP, MG, AO, dan CP. Nah, kemudian yang itu mengikuti. Nah, kita cek, kalau kita lihat volume trend tanggal 26 Agustus ini adalah volume trend hampir terbesar di transaksi tanggal 28 Juli sampai 26 Agustus, dan volumenya hari ini adalah 24.466 lot itu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau menurut Mbahnya ini mulai memantul karena harganya yang tadi sempat di bawah OWK atau obligasi wajib konversi di harga 100 itu, dan Mbah sangat yakin memang sebelumnya support itu ada di 88. Disitulah Mbah benar-benar melakukan eksekusi beli. Memang kalau Mbah berharap untuk trading esok itu sempat nyentuh di harga 83,2 atau kita ngomongnya 84, dan ternyata itu tidak tersentuh, dan itulah harga modal dari bandar yang sesungguhnya. Nah, kalau kita cek lagi bagaimana foreign flow-nya, kita lihat tanggal 27 Juli sampai 26 Agustus. Memang asingnya masih outflow, tapi sudah mulai tidak deras lagi. Dan teman-teman tahu siapa yang melakukan penjualan terus-menerus adalah DR. Nah, kalau untuk eksekusi bagaimana, Mbah sudah utarakan di atas cara beli dan begitu pula cara jualnya. Lalu untuk mengenai data KSIE, silakan lihat seperti di grafik itu. Tetap yang menguasai mendominasi adalah kalau secara total lokal memiliki 8,7 M dan asing punya 2,3 M saham lotnya ya. Nah,
Lalu apa ada optimisme untuk kalau kita ingin trading friend swing, Mbah? Apa dasarnya? Kalau ngomong dasarnya, optimismenya itu ada. Optimismenya itu tetap kalau kita lihat tentang membangun BTS atau Base Transceiver Station. Nah, itu begitu pula IPS yang mulai menghijau itu adalah menunjukkan adanya kinerja yang membaik meskipun secara akumulasi utangnya masih banyak itu. Kemudian apalagi yang bisa menguatkan atau mendasari bahwa brand ini layak kita koleksi. Kita lihat bahwa brand ini mempunyai 10 juta pelanggan baru dan sehingga ingin mencapai target melayani 25 juta nomor di jaringan. Nah, fokus brand terlihat di perluasan jaringan dengan menargetkan tahun ini akan membangun lebih dari 3.000 BTS. Nah, inilah yang mendorong bagaimana kinerja brand itu akan tumbuh. Dilihat dari situ aja sudah nampak target. Salam, saya Mbak Kiso Trik Cuan. Semoga hari-harimu penuh cuan.